Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Pada hari Jumat kemarin tanggal 24 Oktober, ISG turun minus 0,03% di level 8272. Pada video kali ini saya akan membuat analisa untuk perdagangan mingguan ya dari tanggal 27 Oktober sampai 31 Oktober tahun 2025. Untuk saham yang pertama kita analisa saham energi dulu ya. Saham energi. Ya, ini saham energi ya. Energi Mega Persada Tbk. Itu harga penutupan kemarin di harga 915. Oke, sekarang kita bahas fundamentalnya dulu ya untuk saham energi. Saham energi fundamentalnya ya di sini ya. Energi Mega Persada untuk fundamentalnya itu Pro Energi ini dalam 12 bulan terakhir telah menghasilkan keuntungan ya. Laba bersih untuk energi itu sekitar 1,259 triliun. Cukup besar ya. Terus analis memprediksi energi Mega Persada akan mencatatkan laba ya di tahun 2025 ini sebesar 1,59 triliun rupiah. Terus level utang energi itu dalam level utangnya menengah ya. Utang bersih dibagi total modal untuk energi sekitar 20%. Terus kewajiban jangka pendeknya itu lebih besar dari aset liquid. Rasio lancar untuk energi sebesar 0,6 kali. Ya, untuk secara fundamental bagus ya. Walaupun di sini price booknya sudah 1,79, belum terlalu mahal ya untuk dibanding price booknya. Lalu untuk Altman J-score-nya itu sekitar 3,2. Itu berarti resiko pilotnya dalam 2 tahun ini resikonya kecil ya. Soalnya kalau Altman J-score-nya kalau di bawah 1,8 itu resiko pilot tinggi. Kalau ini kan di 3,2 ya untuk energi, jadi aman untuk energi secara fundamental. Lalu bentar ya, gue cek dulu informasinya. Untuk rasio PEG-nya 6,1 untuk energi ya. Itu rasio PEG itu rasio PEG itu di 6,1
Jadi PEG itu kalau rendah menandakan suatu saham under value. Kalau untuk saat ini PEG-nya 6 kali berarti ya udah agak mahal ya. Cuma secara fundamental oke, kita tinggal lihat cek teknikalnya. Sekarang kita pindah ke teknikal ya. Energi untuk saat ini belum bisa masuk ya. Cuma nanti minggu-minggu ini tanggal 27 sampai 31 itu ada masuk, cuma jangan masuk sekarang dulu ya kalau bisa. Kita tunggu aja, nunggu di area 850, di area 850 hingga 840. Di situ area bisa kita entry. Di sini masih belum bisa masuk ya, kita nunggu koreksi dulu untuk saham energi. Kalau ketika nanti di harga 840 atau 850 kita bisa entry, kita nunggu koreksi dulu ya. Untuk target energi sebentar. Itu targetnya bisa ke 1080 ini. Ya, kita tunggu koreksi dulu, jangan masuk dulu ya. Untuk saham yang kedua kita cek itu saham kedua SCMA ya, Surya Citra Media Tbk. Oke, kita cek datanya. Harga penutupan kemarin di 346 SCMA. Secara fundamental rasio PEG-nya di minus 35,6, berarti ini saham ini SCMA masih murah banget ya. Kalau berdasarkan rasio PEG, book value-nya 3,3 kali, itu belum terlalu mahal. Kalau berdasarkan book value, terus Altman J score-nya 13,5, ini bagus ya. Karena di bawah 1,8. Kalau di Altman J skornya 1,8 itu rasio PAI itu tinggi ya. Ini besar, ini berarti bagus. Lalu data lainnya selama 12 bulan terakhir ini laba bersih untuk SCMA sekitar 587 miliar. Analis memprediksi tahun 2025 ini SCMA menghasilkan laba sekitar 824,7 miliar. Itu berarti ada peningkatan ya kalau dibanding 2024. Terus aset liquidnya lebih besar dibanding dari kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar SCMA sekitar 3,6 kali. Terus rasio cakupan bunganya untuk SCMA sekitar 352,9 kali. Itu terus SCMA juga merupakan pemain penting di industri media ya. Selain itu, SCMA juga meningkatkan dividen selama 4 tahun berturut-turut dan selalu memberikan dividen ya. Lalu SCMA kelebihan lainnya itu memiliki kas lebih besar daripada utang pada neraca ya. Utang bersih dibagi total modalnya untuk SCMA di minus 7,3, berarti ini bagus nih. Perusahaan ini secara fundamental kuat ya. Oke, sekarang kita pindah ke teknikalnya. Kita pindah ke teknikalnya CMA. Ini ACMA lu bisa entry ya sekarang di 346, area buy-nya di 338 sampai 348. Targetnya ini di 398 atau mungkin ini bisa malah lanjut ke 472 ya. Target pertama di 398,
target kedua di 472. Ya, ini bisa buat rekomendasi untuk saham minggu depan ya, perdagangan tanggal 27 sampai 31 Oktober. Terus saham yang ketiga ini Wismilak ya. Oke, kita bahas, cek lagi secara fundamental Wismilak ya. Dengan kodenya WIM. Wismilak Inti Makmur Tbk. Ya, ini. Sekarang kita cek fundamentalnya untuk Wismilak. Bagaimana, apakah bagus atau kurang bagus? Kita cek dulu satu-satu. Untuk Wismilak ini price booknya 1,3 kali, itu berarti saham ini masih murah ya. Rasio PE-nya 8,3 kali, ini belum terlalu mahal. Rasio PEG-nya minus 0,34 yang mengindikasikan saham ini masih under value. Lalu kelebihan saham lain ini untuk Wismilak ini selama 6 tahun berturut-turut selalu membagikan dividen ya. Terus rasio PE-nya juga tadi masih rendah ya, tadi kita udah bahas rasio PE-nya. Arus kas cukup untuk pembayaran bunga hutang ya. Itu rasio cakupan bunganya untuk Wismilak Inti Makmur 19,5 kali, itu masih bagus. Terus meningkatkan dividen selama 6 tahun berturut-turut tadi ya udah dibahas ya. Tapi selama 7 tahun berturut-turut selalu membagikan dividen. Jadi Wismilak ini konsisten memberikan dividen. Aset liquid lebih besar ya dibanding kewajiban jangka pendeknya. Rasio lancar untuk Wismilak di 2,3 kali, berarti ini perusahaan bagus ya. Tapi ini level utangnya di kategori menengah, ini nggak masalah sebenarnya, masih worth it lah ya. Utang bersih dibagi total modal sekitar 0,1% untuk Wismilak. Lalu analis memprediksi itu untuk Wismilak akan mencatatkan laba pada tahun ini. Diperkirakan perakiraan laba bersihnya sekitar 342 miliar. Selama 12 bulan terakhir ini ya, Wismilak selalu membukukan laba sebesar 29,7 miliar ya, laba bersihnya untuk Wismilak selama 12 bulan terakhir ya. Berarti ini perasaan secara fundamental oke lah ya. Oke, sekarang kita cek untuk teknikalnya bagaimana, apakah bisa masuk ya. Kita compare Wismilak. Untuk Wismilak ini sekarang ada di golden ratio 1200. Ini bisa entry ya di area 1200. Targetnya di 1375 ya. Untuk Wismilak oke, silakan bisa dikoleksi. Oke, saham selanjutnya itu oke, gua cek dulu ya. Kita cek INDY coba ya. INDY fundamentalnya bagaimana, kita cek dulu. Kita cek statistiknya dulu ya. Untuk INDY, saham INDY atau Indika Energi ya, itu rasio PE-nya di minus 79,7 ya.
di minus ya. Kalau berarti bisa menandakan ini saham ini masih under value ya kalau minus 79,7 kali itu. Itu rasio PE-nya berarti rendah, berarti ini saham masih under value untuk INDY ya, Indika Energy. Terus price book-nya masih 0,6 kali, ini masih murah secara statistik. Terus rasio PEG-nya masih murah juga 0,96. Oke, sekarang kita ngelihat Atman J score-nya 7,1, berarti ini jauh dari kemungkinan pilot ya. Oke, sekarang kita cek lagi aset liquidnya juga ini secara fundamental lebih besar dari kewajiban jangka pendek. Rasio lancarnya INDY itu 1,6 kali, itu masih bagus. Terus analis memprediksi tahun 2025 ini INDY akan menghasilkan laba ya sekitar 182 miliar, nggak terlalu besar juga ya. Oke, sekarang kita pindah ke area teknikalnya. Bagaimana, apakah bisa mendukung untuk entry atau belum, kita cek. Untuk NDY ini udah bisa area entry ya. Area entry-nya ada di harga 2245 sampai 40 ya. Ini lu bisa entry ya. Sekarang penutupan di 2250, lu bisa entry. Untuk NDY targetnya ada di harga kisaran 2750 untuk target. Oke, lu bisa koleksi nih untuk trading mingguan dari tanggal 27 sampai 31 ya Oktober. Oke, kita tunggu lagi. Oke, sekarang kita cek Antam. Ini ada peluang juga Antam ya. Oke, sekarang kita cek dulu fundamentalnya bagaimana, apakah cakep. Untuk Antam, kita cek fundamentalnya Antam bagaimana. Oke, ini Antam penutupan di 3130 ya. Penutupan harga kemarin 3130. Oke, sekarang kita cek fundamentalnya Antam. ANTM ya kodenya. Untuk Antam ini kalau dari Altman J score-nya di poin 9,1 itu berarti jauh dari resiko pilot. Terus rasio PE-nya 11 kali ya. Itu udah agak tinggi tapi masih bisa masuk lah, itu masih belum terlalu mahal. Price book-nya di 2,3 kali, belum terlalu mahal, masih bisa masuk. Terus rasio PEG-nya itu di 0,07, berarti ini masih under value secara statistik ya. Oke, sekarang kita cek lainnya. Ini Antam telah meningkatkan dividen selama 5 tahun berturut-turut ya. Dividennya selama 5 tahun berturut-turut itu naik terus ya. Terus memiliki kas lebih besar ya, dia juga dibanding utangnya ya. Utang bersih dibagi total modal Antam ini di minus 13,5%. Terus rasio PE-nya tadi udah dibahas ya, itu masih 11,1%, itu berarti saham ini masih under value ya, masih murah ya. Itu dia juga pemain penting di pertambangan logam ya, emas. Terus arus kasnya juga cukup ya, rasio cakupan bunganya untuk Antam sekitar 123,2 kali ya. Untuk rasio lancar Antam itu 1,7 kali, berarti bagus. Analis memprediksi Antam ini akan menghasilkan laba di tahun ini. Perakiraan laba bersihnya sih di sekitar 7 triliun, 746 miliar.
Terus selama setahun terakhir ini Antam juga telah menghasilkan laba ya, labanya sekitar 6 triliun, 793 miliar. Ya, oke. Sekarang kita kembali ke teknikalnya, bagaimana, apakah bisa untuk entry atau belum, kita cek. Oke, untuk Antam ini kita tunggu aja harga koreksi dulu ya, kalau bisa ya, kalau mau sabar. Kita tunggu di harga 2.950 atau 2.960 ya. Kita tunggu aja di situ, nunggu koreksi lanjutan. Kalau udah di area situ kita bisa buy, kita nunggu koreksi ya, kita sabar ya. Kalau mau masuk ya terserah, tapi kalau lebih bijak lagi kita tunggu area jadi 2950 sampai 2960. Targetnya itu target pertama di 3.400, terus target lanjutannya itu bisa ke high kemarin tertinggi ya di sekitar 3.900. Oke. Lalu saham berikutnya ini ada ya, saham kita cek Inco ya, coba kita cek dulu Inco gimana. Maka apakah ada prospek ke depannya? Kita cek secara fundamental dulu. Ya, Vale Inco. Vale Indonesia Tbk atau Inco ya. Itu harga penutupan di 4.210. Untuk fundamentalnya dia rasio PE-nya di 57,6 kali ya. Jadi berarti udah lumayan ya harganya ya. Udah bukan murah lagi kalau secara rasio PE. Tapi cek dari price book-nya ini saham ini masih murah. Price book-nya itu baru 1 kali ya. Berarti masih murah banget ini. Rasio PG-nya juga minus 1,03, berarti masih murah, under value. Altman J score-nya di 13,5, ini berarti aman dari resiko pilot. Oke, lalu lanjut ke utang bersih dibagi total modalnya sebesar minus 18,7 kali ya. Berarti ini saham oke secara fundamental. Terus aset liquidnya juga rasio lancarnya untuk Inco ini 3,4 kali, berarti masih bagus. Terus untuk keuntungannya tahun depan nih analis memprediksi Inco menghasilkan laba 1,47 triliun ya, 1,47 triliun. Selama 12 bulan terakhir ini Inco telah menghasilkan laba sebesar 742 miliar. Oke. Secara fundamental oke untuk saham Inco. Kita sekarang kembali lagi ke teknikalnya, apakah bisa entry. Oke, kita cek dulu untuk saham Inco. Saham Inco ya. Untuk saham Inco kita tunggu koreksi dulu aja ya kalau saran saya ya. Tapi kemarin udah kena di harga area berapa nih? Ya, buy areanya di harga 4.100. 4.100 di hari Kamis itu udah kena ya di buy area ya, di sekitar buy area. Kalau mau nunggu lagi koreksi di 4.100, tapi kalau lu nggak sabar silakan bisa masuk. Ya, di sini juga masih murah ya saham ini. Kalau secara teknikal ya. Targetnya di harga 5.010 ya targetnya. Targetnya di 5.010. Oke, sekarang kita cek saham lanjutannya bagaimana. Apakah ada saham lain yang bisa masuk? Kita cek. Ya, di sini ada BRMS ya, ini juga bisa masuk kayaknya BRMS. Cuma kita cek dulu fundamentalnya ya. Apakah bisa masuk secara fundamental, kita cek dulu.
BRMS. BMRS Bumi Resource Mineral TBK ya, BRMS. Harga penutupan di 880. Oke, sekarang kita cek untuk fundamentalnya BRMS bagaimana. BRMS itu Altman J score-nya sekitar 7,9 kali, berarti aman ya, jauh dari resiko pilot. Untuk rasio PE-nya di 176 kali, itu kalau dari rasio PE itu udah kemahalan ya. Price book-nya di 6,2 kali, itu juga ya udah mahal, tapi belum terlalu mahal ya, masih bisa untuk dipertimbangkan. Untuk rasio PEG-nya di 1,64 kali, berarti ini masih belum terlalu mahal kalau dihitung dari rasio PEG-nya. Sekarang kita cek yang lainnya. Untuk tahun 2025 ini BRMS diprediksi ada pertumbuhan penjualan ya. Itu pertumbuhan penjualannya sebesar 48,8%. Terus margin laba kotornya juga bagus, itu sekitar 52,7%, berarti cakep ini secara fundamental. Tapi level hutangnya di level menengah ya. Level hutangnya di 1,4% untuk utang bersih dibagi total modalnya. Terus analis memprediksi perusahaan ini akan mencatatkan laba di tahun 2025 ini sekitar 817 miliar. Lalu selama tahun 2024 ini laba bersihnya itu meningkat ya di 623 tahun 2024 kemarin. Ya secara teknikal kita cek dulu teknikalnya apa bisa masuk. Secara teknikal ini BRMS kita nunggu koreksi dulu aja ya. Di area 840 lu bisa entry, nanti kita tunggu dulu 840, tunggu koreksi dulu. Targetnya di 995, target lanjutannya di 1190 ya. Saham berikutnya di MTEK ya. MTEK kita cek fundamentalnya MTEK bagaimana, apakah bagus untuk entry atau seperti apa. Sebentar kita cek dulu. Elang Mahkota Teknologi TBK ya. Di sini kita cek dulu fundamental. Bentar. MTEK untuk Altman J score-nya di 16,6 kali, itu berarti aman, jauh dari risiko pilot. Rasio PE-nya 12 kali ya. Itu udah agak terlalu mahal kalau dari rasio PE, tapi dari price book-nya baru 2,2 kali, itu masih worth it lah masuk ya. Rasio PEG-nya baru 0,01, berarti ini masih under value ya. Kalau secara dilihat dari rasio PEG-nya. Untuk fundamental lainnya, utang bersih dibagi total modalnya sebesar minus 30,4 ya, berarti utangnya kecil, ini bagus. Itu juga MTEK itu pemain penting di industri media. Aset itu untuk rasio lancar MTEK itu di 7,4 kali, berarti bagus ini secara fundamental. Terus analis memprediksi laba untuk MTEK di tahun 2025 sekitar 648 miliar. Selama 2024 kemarin itu MTEK menghasilkan
laba bersih sekitar 5,5 triliun. Berarti bagus ini ya secara fundamental. Oke, sekarang kita cek secara teknikalnya bagaimana, apakah bisa untuk dikoleksi untuk minggu depan. Itu untuk MTEK itu kita mendingan nunggu di 1180 ya untuk entry. 1180 kita tunggu dulu, kita tunggu dia rebound dulu untuk konfirmasi. Targetnya di 1400, lalu target lanjutannya di 1700 ya. Oke, untuk sementara itu dulu saham yang buat itu sebenarnya ada beberapa ya. Cuma saya rasa cukup itu dulu nih, ada beberapa saham sebenarnya ada 8. Ada 8 atau 9 untuk minggu depan ya. Oke, untuk sementara itu dulu. Nanti kita ketemu lagi di acara live streaming setiap hari Senin hingga Jumat jam 8 sampai jam 4 sore di YouTube ya. Kalau ada pertanyaan bisa lu ajukan ketika live streaming. Terima kasih udah nonton video gua. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.